Halo teman-teman semuanya, balik lagi di podcast Sam Stories, buat cerita yang inspirasi bareng gue Adam. Dan seperti biasa kita akan ngulik satu hal yang menarik dan juga dengan kisah yang seru juga pastinya. Di episode kali ini kita akan ngulik satu hal yang gue penasaran juga. Dari dulu sebenarnya gue pengen banget sih punya project di musik gitu kayak tapi gue nggak bisa main musik aja. Dan gue nggak bisa bikin apa, maksudnya gue nggak bisa nyanyi juga. Jadi salah satu hal sekarang yang bisa gue lakukan adalah sebagai penikmat musik, jadi dan orang yang suka ngulik musik yang dekat dengan musisi-musisi, jadi mungkin itu bisa jadi hal yang gue bisa kulik hari ini. Dan geser kita mungkin secara background dia juga punya band tapi juga sekarang punya project solo, dan kita penasaran gimana kalau kita lihat di luar sana, mungkin kita ada melihat kayak Hindia gitu ya dengan band dan project solonya, dan geser juga mungkin melakukan hal yang mirip juga. Dan barengan gue hari ini ada Zafari. Halo, apa kabar? Halo, hai, sehat-sehat, alhamdulillah. Gimana nih, lo lagi sibuk apa kira-kira? Lagi sibuk. Kemarin baru balik sama band gua. Kemarin kita manggung di Palembang. Terus kemarin baru Hmm. balik. Terus kalau di musik sih kemarin kayak meeting-meeting tahunan aja gitu, kayak udah akhir tahun, review tahun ini, Eh, plan tahun depan, gitu-gitu aja sih sebenarnya. Kalau buat musik sih. Mau oh, ngapain tahun depan? Ya dua-duanya sih, antara Foxes dan project solo gua. berarti mulai berkarir di musik mulai dari kapan nih? Berarti Sebenarnya gue ngeband dulu sih, Foxes dulu. Dia itu The di Foxes ya. 2019. Udah cukup lama lah, sekitar 6 tahun. 6 Enam tahun, tujuh iya. tahun ya, 6 7 tahun, tahun lah 7 ya. tahun. Heeh. Iya, iya. Udah satu kali ganti presiden lah bro ya. Udah sekali pemilihan. Ya, 2019 awalnya Foxes. Ah, Terus itu tahun lalu gue, Foxes ini udah ada satu EP sama dua album kan. Nah, iya. tahun lalu tuh gue ngeberesin album keduanya Foxes. Terus Oke. habis gue beres nulis album keduanya Foxes, iseng-iseng lah gue nulis lagu yang lain gitu, karena udah lama juga nih, karena kan si Foxes ini lagunya semua bahasa Inggris gitu kan. Nah Hmm. kalau yang project solo gue udah lama nih nggak exercise. Sebenarnya gue nulis emang selalu campur gitu, ada Inggris, ada Indonesia dan segala macam gitu. Cuman Hmm. gue udah lama nih nggak exercise apa lagu Indonesia gue gitu, jadi gue Iya. coba-coba lagi. Terus ya iseng-iseng aja sih tadinya. Terus Hmm. habis itu gue kasih denger lah ke beberapa orang yang emang dekat lah sama gue gitu. Iya, Terus iya. habis itu gue diundang, akhir tahun kemarin gue diundang ke Bandung sama namanya Bang Riri, dia Hmm. kakaknya Tulus. Terus gue diundang ke Bandung, terus dia ngajakin gue sama Anya juga, manajernya Nadine. Itu kita bikin label deh, lu sebagai roster pertamanya gitu. Jadi mereka Hmm. berdua bikin label namanya Dots Records. Terus akhirnya roster Oh, pertamanya, oke. ya, Iya, roster iya, iya. pertamanya tuh gua, si Zafari ini gitu. Dan Hmm. dan di lagu-lagu gue ini yang ya pokoknya nanti plannya adalah ya udah jadinya Zafari sama Foxes beda gitu. Kalau kan karena Iya, iya. si Foxes kan sendiri gitu. Gitu sih sebenarnya intinya. Jadi gue dikasih kesempatan aja sama mereka untuk kayak bikin project solo gitu ceritanya. Oke. Nah, jadi udah habis itu, long story short, gue rilis Bunga di 23 Mei tahun ini. Iya. Terus habis itu, jadi tahun ini emang kita cuma kayak planning 3 single aja dulu gitu, sebelum Oke, oke. planning panjangnya di tahun depan sebenarnya. Jadi tahun ini ada Bunga udah rilis di Mei 2025, terus di Hmm. Juli ada Seperti Mati, terus di September ada September gitu. Jadi udah 3 single itu dulu Hmm. tahun ini. Jadi ya Oke. sama bikin aktivasi line online yang lainnya lah gitu, kayak untuk coba nge-build momentum dan memperkenalkan diri gue as soloist gitu. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Menarik, gue baru tahu Dots itu. Misalnya kan gue ngeliat lo kemarin kan baru ngadain acara yang di GBK itu kan. Yes, 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 yes. Iya kan, terus habis itu kayak ada Dots itu, Dots Record, terus ada Tech Projects. Project, ya kan. Dan Yes. boleh gak? Itu Dots itu berarti gue baru tahu. Misalnya itu dibuat sama kakaknya Tulus plus manajer Nadine, ya kan. Berarti Ya. sama roster pertamanya lo, berarti. Ya, jadi mereka enggak mereka sih. Kakak Tulus tuh lucu banget. Jadi dia Heeh. Bang Riri ini kayak punya beberapa label gitu. Selain Dots ada 321, of Nah, course. 321 bener pas itu kan 321. Ya, dia Tulus kan Nah. sama Derek. Terus kayak Nadif waktu itu juga dibikinin after school sama dia. Jadi nggak disatuin di satu rumah gitu. Oh, after school gue baru ngobrol sama Pasha juga tuh. Jadi itu Ya, buatnya sama kakaknya Tulis juga itu sih, iya Pasha gitu. tuh. Jadi emang Iya, iya, emang iya. mecah-mecah lah gitu. Jadi Ah, nggak sih, nggak jadi satu rumah, tapi ah. anak perusahaan lah gitu jadinya semua.
Iya sih. Dan gue kayak pola pola bisnis kayak gitu tuh menurut gue works banget ketika di media juga ternyata. Hmm. Kita melihat kayak mungkin lo ikutin di kalau di media tuh ada IDN itu. Hmm. IDN Group tuh kayak macam-macam juga tuh sebagai media, tapi dia biasanya ada yang ke makanan namanya apa, yang lebih ke perempuan Pobela gitu-gitu. Terus Hmm. kayak Invia Group juga, Invipop, ada Vibis gitu-gitu juga Disney masing-masing. Apa ya, ternak akun Jadi ternakan gitu kan. Iya. categorize gitu ya. Iya, Ya, ya, iya, ya. ternyata di musik juga gue baru tahu ada kadang-kadang ternyata oh si satu label ini misalnya label A terus tapi dibantuin ada juga yang kayak bantu promonya sama siapa tapi ya Ya, satu ekosistem yang sebenarnya nggak jauh beda orang-orangnya. iya. Iya, gue Padahal kita baru ini gue orangnya itu lagi keren sebenarnya. banget. Iya, 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 orangnya itu aja. Makanya ketika gue Iya. kenal sama media relationship, mereka tuh jadinya ternyata dalam ekosistem sebenarnya saling kenal dan megang label yang mungkin tidak ternyata pemiliknya juga nggak jauh-jauh beda juga ternyata ya gitu-gitu. Ya itu perkembangan musik yang menurut gue menarik sih karena pilihan dulu kan kayak ketika lo mau bermusik ya lo harus ke major label yang udah gede banget kan, Ya. iya nggak sih? Mhm. Betul betul. Sekarang lebih banyak pilihan lah Iya, iya, caranya iya, gitu. pilihan. Iya gitu makanya. Wah, gokil juga ya ternyata. Dan semakin banyak musisi-musisi yang buat label sendiri dan Iya, iya, ya benar-benar. Kayak Hindia kan dengan Saniter ya. Sanitar, Dan iya iya iya, ya kita pun Foxes juga labelnya sih sendiri gitu. sendiri Cuman juga ya. emang artis manajemennya sih di Tap Project juga gitu. Jadi beda antara Oh, artis manajemen dan label gitu. artis Karena kalau manajemen tuh artis Ted Project dia megang siapa aja berarti si Ted Project ini? Nggak tahu. Nadine, Hah? Foxes, gua sama si Zairi doang. Kayaknya cuma berempat deh. Oh, berempat ya sama si Jairi ya. Iya iya. Kemarin gue sempet podcast juga sama si Jairi Oh ya, kemarin. Band 2019 lu baru ada project solo. Jadi kalau di band tuh lebih banyak lagu-lagunya Inggris, sedangkan mungkin lo perlu ada istilahnya yang juga mengakomodir karya-karya lo yang lain gitu. Atau gimana tuh? iya betul, betul. Berarti. Karena dikasih kesempatannya juga aja sih sebenarnya Iya. gue lebih karena ada orang-orang yang support juga ada yang bantu juga jadi ya udahlah Hmm. berani gitu. Kalau nggak ada orang-orang itu juga gue kayak ya udah deh nanti lagunya Oke buat siapa gitu ya. gitu. Kayak Iya iya nggak iya. gue basicnya emang dari dulu ngeband gitu ya nggak pernah kepikiran juga awalnya untuk kayak solo sendiri gitu. Hmm. Tapi ya pada akhirnya waktu juga kayak lucu juga gitu akhirnya Hmm. ternyata ya udah dikasih wadahnya gitu untuk bersolo ya udah jadi Oh ya iya udah gue iya iya. Gimana rasanya akhirnya lo bisa ada solo gitu? Apa yang perbedaan sesi kreatif kan biasanya kalau band kan harus banyak orang nih, banyak kepala. Ya nggak sih kalau nyiptain lagu kalau di band? Apa ada ah, satu orang yang benar-benar andalannya yang hits makernya gitu? Atau gimana biasanya di band suka ada kayak gitu kan? ada sih emang Iya. dan 80% lagunya emang lagu gua kalau di band pun gitu yang bikin nyiptainnya cuman gua kadang-kadang ada tema-tema yang gua nggak bisa obrolin juga di band gitu karena gua ngerasa Hmm. nggak fair kalau ya anak-anak gitu nggak relate sama tema itu kalau di band lebih kayak gitu karena kita Hmm. harus ya fair aja gitu, biar anak-anak mencintai karyanya juga gitu jadi makanya mereka juga harus ada hati lah sama si temanya gitu sedangkan kalau solo kan gua lebih bebas ya mau ngomongin apa karena datang dari diri gua sendiri aja gitu sebenarnya Hmm. mau temanya agak agak dark gitu atau agak lebih dalam lagi gitu ya ya itu mau ngomongin keluarga gua juga kan lebih terserah gitu ya kayak kalau solo tuh karena ya udah ini project gua sendiri gitu sedangkan kalau di band kan nggak mungkin gua ngomongin keluarga gua gitu kan istilahnya kayak gitu Iya 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 iya. karena nggak fair lah gitu kalau untuk anak-anak yang lain gitu. Jadi ya perbedaannya sih dari segi ya lyrical pasti, musical Hmm. juga, musical di band juga lebih banyak dan secara branding pun berbeda gitu ya si band ini band Star Foxes kayak lebih Euro pop, lebih synth pop yang kayak gitu. Sedangkan kalau di Zafari gue lebih yang pengamen lah, lebih yang 2000-an gitu, digenjreng di gitar juga cukup gitu. Lebih yang kayak gitu sih. Iya iya iya. Lagu-lagu. Jadi secara musikal juga udah berbeda, terus Hmm. lyrical juga udah beda. Jadi
ya cukup cukup kontras lah gitu antara band dan project solo. Apa namanya ya, seru-seru aja sih ngejalanin dua-duanya gitu. Kayak pun juga dengan audiens yang berbeda-beda gitu. Cara bagi jadwalnya gimana tuh antara band dan juga itu ada pernah crash gak? Yang clash banget sih enggak sebenarnya, cuman Iya. waktu beberapa bulan si band rilis album, jadi emang agak kejar-kejaran timeline aja, kayak gua rilis single tapi si Foxes juga rilis album, jadi kayak dek 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 aja, lebih padat aja gitu, cuman nggak yang clash gitu, tapi kayak nggak stop aja gitu, kayak ngerjain ini lagi gitu, Hmm. kayak non stop aja gitu. Cuman kalau secara jadwal, Iya. karena solo gue baru ya, jadi belum padat manggung-manggungnya, jadi ya belum ada clash gitu antar panggung sih, kayak Jafari sama Iya, Foxesnya iya, gitu. iya. Soalnya gue ngeliat Misalnya, India tuh kayak India iya. seringnya kan satu festival biasanya beda tuh India, Fish, habis itu Lomba Sihir gitu-gitu. Jadinya kayak disatuin Nah, kalau dia dari bisa bundling tuh udah langsung sekalian. banding banding satu ya. Apakah nanti lo akan buka kayak banding juga atau gimana tuh nanti? Bisa Cara jadi, manggung. gue sih kalau sih gue terserah, karena yang ngejalanin bisnisnya kan bukan gue sebenarnya, gue kan cuma Iya, iya, kreatif iya. doang ya Iya, iya. di band maupun di solo gitu ya. Jadi kalau bisnisnya manajer gue ini lebih apa namanya pengen ngebundling, ya udah juga gitu loh, kayak no problem juga gitu. Buat guanya ya, cuman Iya, iya. terserah mereka lah mau ini apa enggak. Iya, ya, maksudnya jadi pola bisnis baru banget ya. Maksudnya kayak pakai hemat gitu loh. Jadi 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 ya Semuanya. dapat solonya, dapat dapat bandnya juga gitu. Dari lo sendiri dalam menciptakan lagu prosesnya gimana sih? Gue penasaran banget dari dulu, kayak kan tipe kalau orang beda-beda, ada yang kayak ya antara standar pertanyaannya kayak lirik dulu atau melodi dulu atau nemuinnya topik-topiknya kayak gimana juga kayak lu bikin lagu gitu. Sebenarnya lebih ke gue sih agak lumayan fleksibel. Maksudnya kalau gue Hmm. dapat lirik dulu bisa gitu, dari lirik dulu Ya, jadi lagu gitu. Atau dari, tapi mostly sih emang melodi dan lirik berbarengan. Kalau gue kayak oke. misalnya tidak keluar secara berbarengan, berarti lagunya kurang kuat, gue gitu aja sebenarnya. Kayak kalau gue harus Hmm. mikir ini apa ya, ini apa ya gitu, itu berarti lagunya kurang, menurut gue aja ya gitu. Gak tahu sih gitu sebenarnya. Hmm. Ya kita kan nyiptain karya yang kita suka dulu gitu ya, yang penting. Kalau ya sebenarnya fleksibel sih, dan kalau ngomongin tema ya, kalau bikin album tentu kita harus banyak ngomongin, maksudnya temanya harus lebih variatif ya gitu kan. Ngomongin cinta pun cintanya dari beberapa angle gitu, kayak nggak Hmm. cuma satu angle doang gitu. Jadi ya kalau tema sih sebenarnya bisa menyesuaikan belakangan gitu. Gue kadang-kadang kayak bikin lagu gini, set lagi nyanyi-nyanyi, lagi humming-humming, tiba-tiba tengah jalan temanya berubah gitu. Itu juga sering kayak gitu. Jadi kayak depends banget aja sih sebenarnya, secara kreatif kayak ngalir aja gitu. Jadi nggak Oke. ada pakem tertentu gitu. Terus biasanya lo kalau dari sisi band dan project itu banyaknya perbedaan secara topik tuh apa yang lebih di Kalau dari band dan solo, ya itu kalau band temanya lebih universal gitu, lebih hmm. ya maksudnya gue ngomongin anak-anak yang emang sekarang kan udah nikah juga ya gitu, Ya. kayak dua 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 teman band gue udah nikah sekarang gitu, jadi Hmm. kayak temanya pun kayak ya harus universal gitu, dan harus masih Hmm. relate sama mereka yang udah nikah juga kayak gitu loh. Jadi lebih ngomonginnya lebih di surface aja gitu, sedangkan kalau kalau di solo lebih Ya. bisa ke dalam aja gitu, lebih reflektif, lebih apa, itu gue lebih bisa karena gue ngomongin sisi personal gue doang gitu, jadi ngomongin secara ya reflektif tentang hidup, tentang apa juga, Hmm. jadi kayaknya lebih bebas sih, lebih punya kendali lah. Ini boleh ceritain nggak sih, kan lu udah ngeluarin 3 lagu nih ya, berarti ya? Yes, betul. Nah, boleh diceritain nih tentang apa nih lagu-lagunya nih yang lu bisa highlight? Ini bisa kayak ya itu, bunga, lagu pertama yang bunga. Hmm. Bunga sih sebenarnya temanya cuman kayak seseorang yang lagi ngejar cintanya aja gitu, dan apa excitementnya aja gitu sebenarnya kalau Iya, bunga iya, gitu. iya. Dan ya itu gue kayak lagi pengen bikin lagu yang kayak anthemic, lebih pengen yang kayak orang bisa nolong dan anthemic aja gitu, kayak buat lagu terakhir kalau manggung seru nih kayaknya gitu. Iya, iya, Bunga itu iya. gitu, lagu seperti itulah gitu.
Iya, iya. Terus seperti mati ini malah lebih reflektif gitu. Ini tentang kehilangan dan perpisahan gitu. Jadi ini kayak stage grievingnya gitu. Misalnya kita habis kehilangan atau berpisah sama seseorang gitu, ya ini stage Hmm. grievingnya gitu. Emang diromantisasikan kayak gue nggak bisa hidup. Jadi Iya. hidup gue seperti itu, jadi kayak hidup gue kayak zombie aja gitu. Hmm. Oke. Kita setelah kehilangan ya kita harus masih ngejalanin hidupnya seperti biasa gitu. Harus makan, tetap harus Hmm. harus beli bensin gitu kan. Tapi kita Hmm. ngejalanin hari itu malah hampa gitu. Jadi kayak seperti mati. Lo biasanya kemarin yang acara kemarin tuh sempet ada dokumentasi gitu nggak sih dibikin acara itu Ada, live session? ada. Lo Oh kalau akan naikin ke YouTube atau gimana? no. Kalau live session enggak sih, yang kemarin Yang acara kemarin piknik sih enggak sih. karena nggak pakai sound system juga jadi kayak Iya WWE benar. gitu. Ah, Karena rock banget, jadi sebenarnya kalaupun mau pakai clip on, cuman juga anginnya kencang dan segala macam, distraksinya banyak, gangguannya banyak, jadi iya. menurut gua kayaknya agak 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 susah ya gitu. Ya udah, emang harus datang aja sih sebenarnya kalau mau Hmm. experience si piknik itu gitu, nggak bisa dilihat Iya, iya, secara iya. visual di YouTube atau gimana. Next, ya buat lo apa nih ke depannya? Berarti dari Zafari Oh atau kayak guys, masih single dulu. hmm. Terus sama ya, gue masih mau itu bikin piknik itu ya lumayan jadi IP lah gitu, seru gitu. Karena Iya, iya, seru banget sih. karena gue bisa apa namanya ngajak teman-teman gue juga sekalian nongkrong gitu. Kita juga kan antar musisi juga sebenarnya jarang ketemu ya, kecuali di Iya, backstage atau ya, ngerti sih, kayak iya, kalau nggak di backstage itu juga cuman kalau misalnya cuman papasan doang atau apa, terus ya sibuknya itu sama kegiatannya masing-masing. Dan ya untuk ngumpulin banyak orang ini juga jadwalnya juga tidak mudah gitu. Jadi gue juga cukup beruntung gitu, teman-teman musisi gue gitu pada support dengan acaranya, dan lumayan, dan mereka benar-benar ngasih apa ya, ngasih ngasih warna lah ke acara ini, jadi menarik gitu buat orang-orang pun untuk hmm, hmm. datang gitu. Siap, siap. Jadi ya mudah-mudahan jalan terus sih hype ini Seru, si seru. piknik. Ya, harus sih, harus buat teman-teman yang mau ikutin lo dan diikutin lo di sosial media, maksud gue bisa dengerin lo di mana. Bisa follow dan ikutin gue rilisan ataupun jadwal manggung atau apa di Instagram gue di @_zafari. Gue juga ada TikTok sama @_zafari, dan di Twitter juga ada @_zafari sama Hmm. ZHAFARI. Terus untuk dengerin bisa di semua digital streaming platform, di Spotify, Apple Music, di ya macam-macam, semuanya ada. YouTube Music juga ada. Safari tinggal cari aja RI. Di situ udah ada 3 single gua kemarin, ada Bunga, ada Seperti Mati, ada September. Terus sama gua ada channel YouTube juga gitu, lumayan aktif, lumayan sering upload juga, kayak gue bikin unplug, bikin apa itu ada di channel YouTube gua di Zafari juga, ZHAFARI, jadi tinggal cari aja di YouTube. Oke, oke, oke. Jangan lupa dengerin tadi dan ikutin lo bisa juga di sosial media lo tadi, udah banyak banget sosial media. Yes. Terus buat teman-teman yang ingin bersama atau ide untuk konten podcast Samstory selanjutnya bisa banget ke Instagram di @podcast_samstory dan juga email kita di podcastsamstory@gmail.com. Dan thank you buat teman-teman semua yang sudah mendengar Samtalk episode ke 116 bersama Zafari, and see you in the next episode. Dadah semuanya. Thank you, bye bye.